Gue yakin hampir 90% masyarakat Indonesia pasti pernah jengkel waktu ngurus administrasi kependudukan, terutama KTP. Entah itu karena antreannya panjang, jaringan error, pelayanan yang lama, atau bahkan harus kembali lagi keesokan harinya karena sistem lagi gangguan. Padahal KTP ini sangat penting buat daftar kerja, buat rekening, BPJS, bahkan banyak pelayanan pemerintah maupun swasta juga membutuhkan KTP. Kondisi kayak gini ternyata masih ditemukan dalam pelayanan pembuatan KTP, khususnya Kecamatan Mesuji, atau biar gampang kita sebut aja Mesuji. Belum lanjut, gua Amanda David Chaniago, program studi ilmu pemerintahan Universitas Terbuka. Di video ini adalah sebagai penyelesaian tugas manajemen pelayanan publik, dan gua tertarik buat ngebahas permasalahan ini. Pelayanan administrasi kependudukan di Mesuji sebenarnya udah berjalan cukup baik. Petugasnya udah berusaha membantu masyarakat. Fasilitas pelayanan kayak komputer dan alat perekaman juga udah tersedia. Tapi walaupun itu, masih ada beberapa kendala yang membuat pelayanan belum berjalan maksimal. Masalah pertama yang paling sering muncul adalah keterlambatan pelayanan akibat jaringan internet yang gak stabil. Jadi, ketika jaringan mengalami gangguan, proses pelayanan seperti perekaman data dan pencetakan KTP itu terhambat. Akibatnya, masyarakat harus menunggu lama, bahkan kadang harus datang lagi di hari berikutnya. Antrean masyarakat juga cukup panjang. Ini terjadi karena kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan terus meningkat. Sedangkan, sistem pelayanan yang digunakan masih bersifat semi manual. Akibatnya, proses pelayanan menjadi lebih lambat dan petugas harus melayani banyak masyarakat dalam waktu bersamaan. Masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur pelayanan. Ada masyarakat yang datang tanpa membawa syarat lengkap karena kurang mengetahui dokumen apa aja yang diperlukan. Akhirnya, petugas harus menjelaskan ulang prosedur pelayanan berkali-kali kepada masyarakat yang berbeda. Hal sederhana seperti ini sebenarnya terlihat kecil, tapi dampaknya cukup besar terhadap efektivitas pelayanan. Dan logikanya ya, masyarakat sebenarnya nggak nuntut pelayanan yang spesial. Mereka cuma ingin pelayanan yang jelas, cepat, dan nggak ribet. Kalau dianalisis menggunakan teori kualitas pelayanan atau self-control, pelayanan publik bisa diukur melalui beberapa aspek, seperti reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible. Di Mesuji, aspek reliability masih belum maksimal, karena pelayanan sering mengalami keterlambatan akibat gangguan jaringan dan sistem pelayanan. Petugas sebenarnya udah cukup responsif dalam membantu masyarakat, tapi karena antrian terlalu banyak, pelayanan menjadi kurang cepat dan masyarakat tetap harus menunggu lama. Masyarakat masih belum mendapatkan kepastian waktu terhadap penyelesaian KTP, karena pelayanan sangat bergantung pada kondisi jaringan internet dan sistem administrasi. Petugas pelayanan sudah cukup baik karena tetap membantu masyarakat memahami prosedur pelayanan dengan ramah dan sopan. Fasilitas sebenarnya sudah tersedia, seperti komputer, alat perekaman, ruang pelayanan, dan jaringan internet. Khusus pada jaringan internet, kualitasnya masih menjadi hambatan utama dalam pelayanan administrasi kependudukan. Kalau masalahnya pada sistem pelayanan yang masih manual dan belum terintegrasi dengan baik, solusinya juga harus mengarah pada inovasi pelayanan digital. Karena sekarang hampir semua aktivitas masyarakat udah berbasis teknologi. Contohnya orang pesan makanan bisa lewat HP, belanja lewat HP, bahkan belajar juga lewat HP. Tapi pelayanan administrasi kependudukan masih banyak yang mengharuskan masyarakat datang langsung dan menunggu lama. Karena itu, solusi yang ditawarkan adalah inovasi pelayanan digital bernama MBG, Manajemen Berbasis Digital. Ini merupakan aplikasi pelayanan administrasi kependudukan sederhana berbasis digital yang dirancang khusus untuk membantu pelayanan KTP di tingkat kecamatan, khususnya Mesuji. Lewat aplikasi ini, masyarakat dapat mengambil nomor antrean secara online, tentunya tanpa harus datang terlalu pagi ke kantor kecamatan. Jadi, antrean pelayanan menjadi lebih tertib dan waktu tunggu masyarakat bisa berkurang. Aplikasi ini juga menyediakan informasi lengkap mengenai syarat dan prosedur pelayanan KTP. Jadi, masyarakat bisa mengetahui dokumen apa aja yang harus dibawa sebelum datang ke kantor pelayanan. Selain itu, masyarakat juga dapat mengecek status proses KTP mereka. Misalnya, apakah statusnya masih tahap rekaman, sedang dicek, atau udah selesai. Dengan begitu, masyarakat nggak perlu bolak-balik ke kantor hanya untuk menanyakan perkembangan KTP mereka. Aplikasi ini juga bisa dihubungkan dengan notifikasi WhatsApp otomatis. Masyarakat akan mendapatkan pemberitahuan ketika KTP selesai diproses. Menurut gua ya, inovasi seperti ini sederhana, tapi dampaknya bisa besar terhadap kualitas pelayanan publik. Kalau solusi aplikasi ini diterapkan, dampak positifnya cukup banyak. Pelayanan publik menjadi lebih cepat dan efisien karena antrean masyarakat dapat dikurangi melalui sistem antrean online. Masyarakat menjadi lebih mudah memahami prosedur pelayanan karena seluruh informasi sudah tersedia secara digital. Jadi masyarakat nggak lagi bingung mengenai syarat administrasi dan petugas juga nggak perlu menjelaskan prosedur yang sama secara berulang. Pelayanan menjadi lebih transparan karena masyarakat bisa memantau status proses KTP mereka secara langsung. Hal ini juga membantu meningkatkan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Dan yang paling penting, inovasi pelayanan digital seperti ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Jadi kalau dipikir-pikir lagi ya, masalah pelayanan publik itu kadang bukan karena banyaknya tuntutan masyarakat, tapi karena sistem pelayanan memang belum sepenuhnya mempermudah masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Mesuji sebenarnya udah berjalan cukup baik, tapi masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal sistem pelayanan dan pemanfaatan teknologi digital. Karena itu, inovasi aplikasi ini dapat menjadi solusi sederhana namun efektif untuk membantu menciptakan pelayanan publik yang lebih modern, tertib, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Karena pelayanan publik yang baik bukan pelayanan yang membuat masyarakat menunggu lama, tapi pelayanan yang mampu membuat masyarakat merasa dipermudah.